Kita mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga suara saya cukup jelas ya di tempat kalian. Selamat bergabung bagi yang Muslim, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu sehat semuanya. Ya, Mbak. Oke, sudah ada yang ke Malang? Sudah, Mbak. Sudah. Mas Zaki jangan-jangan ya karena di Malang memang. Balik lagi, Mbak. Oke, sudah dapat jadwal ujian ya? Atau belum? Sudah tahu belum jadwal ujiannya? Sudah ya? Sudah. Oke, kapan ujiannya? Kamis, Pak. Kamis. Nah, saya cek ya, nanti beda jangan-jangan. Kamis ya, jam 1.2 ya. Kimia koordinasi. Di B19203. Benar ya? Oke. Ujiannya nanti urean, itu satu yang pertama. Kemudian cuma soalnya belum kami sepakati, tapi nanti uraian itu yang pasti. Kisi-kisinya pada dasarnya sebenarnya sama dengan yang disampaikan kemarin terkait dengan Pak Wayan ya, materinya sampai di situ, tapi nanti kalau di informasi lebih detail akan saya informasikan. Tuh. Nah, seperti yang pernah disampaikan Pak Wayan di pertemuan pertama, untuk mata kuliah kimia koordinasi ini diampu saya dengan beliau. Nah, beliau membersamai kalian sampai minggu ke-8 ya kemarin, nah minggu ke-9 sampai minggu ke-16 nanti dengan saya gitu. Nah, kalau nanti ada project atau yang lainnya nanti akan saya sampaikan saja di minggu ke-11. Di minggu ini kita melanjutkan materi, kemudian kalian fokus untuk UTS ya, ujian tengah semester gitu. Nah, saran saya sih yang memungkinkan untuk datang ke Malang hari Sabtu atau hari Jumat bisa dijadwalkan ya, agar kalian punya waktu buat mempersiapkan diri untuk ujian gitu. Ujiannya 4 hari kalau nggak salah gitu, karena hari Jumatnya libur ya, tanggal 18 ya. Walaupun kalau saya cek ada jadwal ujian, cuman saya nggak tahu, mungkin ini sudah nggak ada ujian tulisnya ya, mungkin ini ujiannya yang lain yang Jumat 18 April. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai materinya? Belum ya? Oke, kalau belum ada, materi setelah UTS itu sebenarnya isinya adalah kimia koordinasi. Nah, pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak Wayan ya, mulai dari pengantar apa itu senyawa koordinasi, kemudian tata nama. Sudah disampaikan ya sama Pak Wayan ya, tata nama senyawa koordinasi. Mbak Anggi sudah disampaikan ya tata nama senyawa koordinasi oleh Pak Wayan ya. Mas Ardi Muhammad. Iya, Pak. Sudah disampaikan ya materi tata nama senyawa koordinasi? Iya, Pak. Oke, good. Nah, Sudah, Pak. Nah, itu akan kepakai terus, terutama tata nama ya. Tata nama itu akan mengikuti. Jadi, di senyawa koordinasi, tentu saja materi yang kita bahas nanti lebih dalam ya, daripada waktu dulu kalian di SMA belajar tentang senyawa kompleks gitu. Nah, kalian juga sudah bisa membedakan senyawa kompleks dengan senyawa koordinasi itu seperti apa atau bagaimana. Nah, terakhir, tadi saya tanya sudah masuk isomerisme. Udah diajarin EAN belum? EAN belum? Atau BAE biasanya?
Sudah atau belum? Tahu EAN nggak? Effective Atomic Number atau bilangan atom efektif. Sudah masuk itu belum materinya kemarin dengan Pak Wayan? Belum, Pak. Belum ya. Terakhir isomerisme ya. Ya, Oke. Ini masih belum dapat feel-nya ya. Ini feel-nya masih feel awal ya. Oke. Sudah kelihatan ya slide-nya ya. sudah. Nah, di paruh pertama materi setelah UTS itu kita akan belajar tentang teori-teori kimia koordinasi. Yang pertama kita belajar dulu teori kimia koordinasi sebelum 1930. Nah, ini dimulai dari Thomas Graham. Nah, kemudian berkembang teori senyawa molekuler Kekulé, kemudian Blomstrand dan Jorgensen, lalu Werner, Alfred Werner, kemudian Sikwitz. Nah, lalu nanti ada teori-teori yang lain. Gitu. Nah, di teori amonium Graham, teori ini tuh menyampaikan bahwa amina-amina logam itu dianggap sebagai senyawa-senyawa amonium yang tersubstitusi. Nah, dua atom hidrogen, masing-masing satu dari setiap ion amonium, itu disubstitusi oleh sebuah atom tembaga karena tembaga memiliki valensi 2 sedangkan hidrogen 1. Nah, ini kita lebih banyak overview nanti. Paling penekanannya nanti di NAE nanti. Nah, atau EAN ya. Effective Atomic Number nanti. Nah, kelemahannya di teori ini hanya bisa diterapkan bila jumlah amonia yang terikat pada logam jumlahnya sama dengan valensi logam. Ada fakta yang menunjukkan kalau senyawa kompleks yang mengandung amonia yang jumlahnya berbeda dengan valensi atom logam yang menyebabkan teori ini ditinggalkan. Ini nggak cocok untuk kasus yang lain. Nah, kemudian perkembangannya ada teori senyawa Kekulé. Nah, teori senyawa Kekulé ini senyawa atomik itu merupakan senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya itu bersesuaian dengan valensi tetapnya dari atom-atom senyawa tersebut. Contoh ini ada 2O, NH3, HCl, PCl3, NaCl, dan COCl3. Nah, senyawa poler adalah senyawa yang tersusun dari beberapa senyawa atomik. Contoh N6CL dan ini ada kompleks CO, NH36, Cl3. Nah, senyawa poler tidak sekuat ikatan dalam senyawa atomik dan atom karbon memiliki valensi 4 atau kuadrivalen. Nah, rumus metana adalah C4, kemudian atom-atom karbon dapat membentuk rantai. Nah, lagi-lagi Kekulé ini masih punya kelemahan. Kelemahannya dianggap valid pada saat itu karena keberhasilan Kekulé mengungkapkan struktur metana dan benzen. Nah, biasanya kalau saya ngomong Kekulé, itu kalian lebih ngehnya di kimia organik ya, bukan di kimia anorganik ya. Nah, kenapa? Karena ya dia bisa mengungkapkan struktur metana dan benzen. Nah, valensi logam transisi tidak hanya satu kelemahannya, punya kompleks banyak yang stabil. Nah, teori berikutnya adalah teori Blomstrand dan Jorgensen. Blomstrand dan Jorgensen mengajukan teori rantai untuk struktur kompleks logam, karena tiap-tiap unsur punya valensi yang tetap. Jumlah amonia yang terikat pada atom logam tergantung pada valensi logam. Contoh, atom kobalt punya valensi 3, maka hanya ada 3 ikatan yang bisa terbentuk. Jika amonia lebih dari 3, maka terbentuk rantai dengan amonia. Nah, untuk senyawa kompleks yang mengandung halogen, atom halogen kemudian dibagi jadi 2, yang jauh sama dekat. Nah, atom halogen jauh dapat diendapkan sebagai GCl dengan reaksi dengan perak nitrat ya, dengan agen 3, sedangkan halogen dekat tidak dapat diendapkan. Nah, di sini berarti halogennya kan dibagi 2 tadi, dekat sama jauh. Asumsinya kalau halogen yang dekat itu dia berikatan langsung dengan logamnya, dengan metalnya, ini metal ya. Sementara halogen jauh
itu berikatan tidak langsung dengan logamnya atau metal. Nah, strukturnya seperti ini. Ini ada kekeliruan ya. Ini titiknya di tengah ya. Karena ini kan menunjukkan apa namanya kristal, garam kristal gitu ya. Hidrat menunjukkan hidratnya. Nah, yang dekat itu maksudnya contohnya yang mana? Ini struktur 1 ya, CuCl6NH3. NH3-nya ini kan ini terikat dekat ya dengan Cu. Sementara yang sisanya ini kan tidak berikatan langsung. Halogennya juga seperti itu. Nah, ini terikat langsung kobalnya dengan halogennya. Yang ini kan tidak langsung ya, berikatan dengan amonia. Nah, yang ini yang berikatan langsung hanya 1, yang ini hanya 2. Nah, kelemahannya ternyata hasil eksperimen dengan penggarapan ACl pada reaksi kompleks 1-4, ini 1, 2, 3, dan 4, ditemukan bahwa kompleks 4, nah ini kompleks yang keempat ini, tidak sesuai dengan teori yang ditemukan. Kenapa? Karena nyatanya nggak ada endapan AgCl. Harusnya kan ada. Karena ini ada Cl yang tidak terikat langsung dengan kobalt. Tapi faktanya ternyata nggak ada. Nah, perkembangan selanjutnya dari beberapa teori lalu yang sudah dibahas tadi, kemudian muncul teori dari Albert Werner. Dia menyampaikan teori tentang senyawa-senyawa kompleks yang disebut teori koordinasi. Kebanyakan unsur punya 2 valensi primer dan valensi sekunder. Nah, valensi primer ini hanya dapat dipenuhi oleh anion. Bila atom rusak, valensi sekunder adalah bilangan koordinasi. Ini dapat dipenuhi oleh anion atau molekul netral. Nah, valensi sekunder digambarkan dalam ruang. Contoh, kalau kita punya CuCl3 6NH3, valensi primernya adalah 3, yang ini CuCl-nya, kan ada 3 ini, anionnya 3. Nah, sementara valensi sekundernya, ini yang netral kan ya, yang netral kan NH3, jumlahnya 6, berarti 6. Nah, Werner extend the property of several series of metal halide complexes with ammonia. Jadi Werner ini mengecek ya beberapa sifat dari beberapa kompleks metal halida. Gitu. For example, 5 different adducts of ammonium with platina tetrachloride were known at the time. Nah, contohnya ini produk dari kompleks PTCl4 dengan amonia, dengan N-nya. N ini berarti menunjukkan jumlah amonianya dari 2 sampai 6, makanya ini tabelnya kan 2 sampai 6. The electrical conductivity of aqueous solution of this compound was roughly proportional to the number of ions formed per mole. Nah, well, the number of chloride ions that could be precipitate as AgCl ya, after adding ion silver ya, silver was a measure of the number of free chloride ion present. For example, Werner data on ini kompleks yang paling atas nih PTCl4-6NH3 ini. Nah, ini menunjukkan that all the chloride ions were present as free chloride. Nah, menunjukkan bahwa ternyata semua Cl-nya itu sebagai Cl yang bebas, berarti ion Cl bebas gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya semua Cl-nya, 4-4-nya ini bisa diendapkan dengan Ag+. Makanya di sini kan kelihatan nih. Nah, ini kan semuanya Cl-nya ada 4 ya. Kompleks yang paling bawah, NH3-nya ada 2, sampai kompleks yang terakhir, nih yang paling atas di sini, NH3-nya ada 6, kan Cl-nya 4 semua nih. Nah, tetapi ketika dicek dengan Ag, kation Ag+, gitu. Nah, yang dihasilkan endapan AgCl itu beda-beda. Yang kompleks yang paling bawah nggak ada sama sekali, 0 ya. Berturut-turut kemudian 1, 2, 3, dan 4. Berarti kompleks yang terakhir ini semuanya ion Cl min-nya bisa diendapkan oleh Ag+. Nah, in contrast, ya, jadi ya sangat bertolak belakang ya di kompleks yang paling bawah ini was a neutral molecule that contain no free chloride ions.
Nah, ini molekul netral yang tidak ada ion bebas. Nah, Warner juga memperkirakan struktur yang mungkin untuk kompleks global dengan BK atau bilangan koordinasi 6. Ini octahedral kemungkinannya kalau BK-nya 6 ini. Nah, lebih baik daripada struktur yang diajukan oleh Bronsted Jorgensen gitu. Nah, ini kompleks dan isomer berikut berhasil disintetis dan dibahasakan oleh Warner beserta studinya ya sama muridnya. Ini kompleks kobal dengan anionnya klorida Cl gitu. Nah, keberhasilan teori ini dalam menjelaskan struktur dan stereokimia senyawa kompleks mengakibatkan teori ini diterima secara luas dan Warner mendapatkan Nobel atas keberhasilannya. Nah, kemudian ada lagi ini yang saya bilang tadi, bilangan atom efektif atau di beberapa buku nyebutnya adalah nomor atom efektif. Nah, NaE atau BaE nih. Atau EAN itu effective atomic number rho. Nah, ini dikembangkan berdasarkan teori Octet-Lewis. Dasarnya adalah jumlah elektron dari atom pusat ditambah elektron yang didonorkan oleh ligan itu sama dengan bilangan atom efektif. Nah, kita nanti ambil contohnya lebih mudah untuk dipahami. Nah, bilangan atom efektif itu akan sama dengan jumlah elektron pada gas mulia, atau noble gas. Dimana kalau argon kan 18, Kr36, Xenon 54, radon 86 ya. Maka dikatakan memenuhi aturan EAN ya, effective atomic number tadi, dan cenderung kompleks yang dihasilkan itu sifatnya stabil. Nah, kompleks yang mematuhi aturan EAN tadi sifatnya stabil, maka kompleksnya itu berarti mudah disintesis. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sebelum kita praktek untuk menghitung, nah ada perhitungannya. Jadi perhitungannya untuk menghitung NaN tadi atau EAN atau NaE ya atau BaE, bilangan atom efektif, kan kita menjumlahkan apa ini? Jumlah elektron dari atom pusat kan ya. Nah, ditambah jumlah elektron yang didonorkan oleh ligan. Nah, di sini ada nih, ligannya kan macam-macam. Nah, dengan Pak Wayan kan sudah diajarin ya, ligan jenisnya apa saja, namanya apa, penulisannya seperti apa, singkatannya seperti apa. Nah, contoh-contoh ligannya yang kalian familiar, misal benzen nih. Nah, benzen itu dia nyumbangnya, kalau ada satu ligan benzen itu nyumbang dalam perhitungan bilangan autoefektifnya itu adalah 6. Gitu. Nah, sementara kalau itu nitrosil bekok, itu dia nyumbangsinya cuma 1. Kalau alkena 2 CI. Kemudian kalau alkadiena nyumbangsinya dia 4. Nah, CI itu maksudnya jumlah elektron. Jumlah elektron yang disumbangnya itu berapa gitu dan seterusnya. Sekarang kita ambil contoh. Di sini kita punya kompleks Ag. Ini kompleks molekuler ya. Saya tanya dulu nih. Masih ingat nggak bedanya kompleks molekuler sama ionik? Sebelum lanjut, nanti bingung kalian. Ini kan ada 3 contoh kompleks nih. Contoh 1, 2, 3. Yang kompleks molekuler yang mana? Apa nggak ada? Ada nggak? Gimana, Mas? Yang pertama, Yang pertama termasuk apa, Mas? yang molekuler. Sisanya Molekuler. yang Oke. Yang kedua? ion. Ionik. Yang ketiga? Ion juga. Oke. Ionik juga. Nah,
Bedanya nomor 1 sama nomor 2 apa, Mas? Kan nomor 1 tadi molekuler, yang nomor 2 katanya ionik ya. Kita identifikasinya dari mana tuh untuk memudahkan dari rumus kimianya, kemudian oh nomor 1 molekuler Pak, oh nomor 2 ionik, atau oh ini dua-duanya ionik Pak, atau dua-duanya molekuler gitu. Tahu nggak bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya? Oke. Ini secara sederhananya ya. Detailnya kalian nanti bisa buka-buka lagi materi yang disampaikan sebelumnya. Nah, kalian lihat identitas suatu kompleks itu kita bisa lihat dari apa? Kalau dari penulisannya. Apa ini namanya? Ya, kurung siku ya. Ya, ya. Nah, kurung siku itu menunjukkan kalau di situ ada kompleks. Nah, kompleks itu dibagi menjadi dua. Kompleks ionik sama kompleks molekuler. Nah, yang ionik dulu yang paling gampang tuh. Ionik, nah, kalaupun kalian lupa kompleks ionik yang gimana, ingat aja ionik. Contoh senyawa ionik yang sangat familiar dengan kalian apa? Apa? NaCl. Nah, NaCl itu terdiri atas apa sih? Na plus dan Cl min. Nah, Na plus sama Cl-nya. Ada kation, ada anion. Berarti kalau itu kompleks ionik, pasti ada kation dan anion. Kationnya bisa kompleks, anionnya bisa tidak kompleks. Jadi cuman anion penyeimbang begitu. Bisa dibalik. Kationnya bisa kation penyeimbang, anionnya yang kompleks. Bisa dua-duanya kompleks. Nah, terus taunya dari mana, Pak? Ya dari kurung siku tadi. Kalau ini ada kurung siku, terus di sini ada anion penyeimbang, misal Cl. Gini. Nah, ini berarti ini pasti adalah kompleks ionik. Atau dibalik. Misal kita punya suatu rumus. Sebentar. Ini ada kompleks ionik, ada K, terus ada kurung siku. Nah, K-nya ini kan berarti dia kation, penyeimbang. Yang di belakang itu kan berarti anion. Nah, anionnya karena ada kurung siku, berarti anionnya pasti kompleks. Tuh. Nah, bisa juga kompleksnya nggak ditulis dalam bentuk senyawa ya, cuma ditulis ionnya saja. Nah, sehingga yang nomor 3 ini, kompleks molekuler atau kompleks ionik? Nomor 3 dulu. Ionik. Ionik. Karena Kurung awalnya. nah, kurung kurawanya di depan, kemudian ada muatannya kan ini ya. Ya. Nah, ini kompleks ionik. Berarti ion apa gitu namanya, ion kompleksnya apa? Ini namanya berarti ion heksa amina kobal 3 ya. Gitu. Nah, kalau ditulisnya ioniknya, nah, bisa kita tulis misalnya nomor 3 ini CO NH3. Nah, terus ini kan kurung siku ya. Terus di luarnya Cl nih. Nah, ini bisa juga langsung kalian identifikasi. Oh, ini pasti kompleksnya ionik. Kenapa? Karena ada kurung siku di depan, benar ya? Nah, terus di belakang nggak ada kurung sikunya. Nah, ini kan Cl halogen. Di belakang berarti dia posisinya sebagai anion. Anion penyeimbang. Ini ada kation. Yang belakang adalah anion.
ionik kan? Nah, kationnya berubah kompleks. Berarti ini adalah kompleks ionik. Nah, sekarang nomor 2. Kurung sikunya di mana? Di luar semua. Di luar semua kan? Ya, Nah, kalau di luar semua, bisa diionkan nggak berarti? Ada kation anehnya nggak? Saya ganti dah pertanyaan nih. Nggak ada kan? enggak. Karena Cl-nya di dalam, Na3-nya juga di dalam kan? Yang nomor 1, kurung sikunya di luar semua nggak? Di luar. Di luar semua, terus nggak ada muatan kan? Ya, Nah, 1 dan 2 tidak ada muatan, berarti pasti senyawa, gitu. Bisa senyawanya ionik, bisa senyawanya molekuler, kan tidak bisa langsung diputuskan saja. Nah, terus dilihat, ternyata nggak ada counternya. Entah anion atau kation nggak ada counternya, nggak ada penyeimbangnya. Berarti pasti ini senyawa molekuler, gitu. Kenapa? Karena ligannya, yang pertama I dan AsPH3 itu di dalam kurung siku. Yang nomor 2, ligannya ada apa? Ada apa saja? Nomor 2. Cl, Cl, oke. dan Sama Na3 Na3. Dua-duanya di mana? di dalamnya. Di dalam kurung siku kan? Karena dua-duanya di dalam kurung siku, artinya ini berarti kompleksnya adalah kompleks molekuler. Jadi harus bisa membedakan ya kalau sudah ada rumus kimianya. Nah, sekarang kita balik lagi ke perhitungan di sini. Nah, perhitungan di sini kita perlu tahu tuh, kan kita tahu ligannya ada 2 jenis. Iodo, I, itu masukin di sini ya. Kemudian ada AsPH3, gitu. Nah, AsPH3 itu masuknya ke sini. AS dengan astatin gitu ya. Terus R-nya kan bisa H, bisa alkil, bisa aril. Ini kan aril ya. Vinyl kan, BH3 itu kan vinyl gitu. Nah, atom pusatnya siapa? Atom pusatnya kan Ag. Nah, Ag-nya di sini kan berupa Ag+. Nah, Ag itu nomor atomnya 47. Nah, kalau Ag+, artinya apa? Kehilangan 1 elektron. Satu Kehilangan 1 elektron. elektron. Berarti awalnya kalau Ag dengan nomor atom 47, ini awalnya elektronnya berapa? Ag saja. Dengan nomor atom 47, berarti elektronnya berapa? 46. 4 berapa? 46. Ag, Mas, Ag, bukan Ag+. Ag, belum Ag+. Oh, Kalau atom netral itu, jumlah proton sama elektronnya sama atau beda? sama, Pak. Sama. Berarti kalau nomor atomnya 47, protonnya 47 kan? Berarti Ya, elektronnya juga 47. Itu Ag. Nah, karena ini Ag+, nah, dia ngelepas berapa elektron tadi? 1 elektron. 1 elektron. Berarti sekarang jadi berapa? 1. Dari 47 hilang 1. Berarti tinggal berapa elektronnya? 46. 46. Maka di sini tulisnya 46 kan? Oke. Ada yang masih bingung angka 46-nya dapatnya dari mana? Ag+ kok ada 46 elektron? Ngerti ya? Dari mana? Nah, kemudian sekarang yang mau nggak mau memang harus dihafal, yaitu adalah ligannya ada 2 jenis, ada AsPH3. AsPH3 itu nyumbang berapa? Jumlah elektronnya nyumbang berapa di perhitungan bilangan atom efektif atau efektif atomic number-nya? 2 kan? Nah, ada berapa AsPH3 di sini? 3. 3 kali 2 berarti berapa? 6. 6. Makanya di sini 6 kan? Gitu. Nah, lalu ligan I- atau iodo ya. Nyumbang berapa dia?
2. 2. Jumlahnya berapa? 1. 1. Berarti 1 kali 2 kan? Nilainya 2. Nah, lalu dijumlah. 46 tambah 6 tambah 2 berapa? 54. 54 gampang kan? Nah, sesuai dengan nomor atom gas mulia nggak? 54 tuh. Sesuai nggak? Xenon. Sesuai. Berarti ini apa namanya EA-nya kompleksnya memenuhi aturan EAN. Karena nomor atomnya bilangan atom efektifnya itu sama dengan jumlah elektron pada gas mulia. Nah, ini 54 berarti sama dengan xenon kan ya, stabil. Nah, yang lainnya juga begitu. Contoh 2, contoh 3 juga gitu. Nah, kalian bisa nyoba sendiri, nanti ngitung sendiri cocok nggak dengan slide yang saya kasihkan untuk contoh 2 sama contoh 3, benar nggak dapatnya 86, sama dapatnya 36, benar atau enggak. Tuh, gampang kan? Contoh kobalt 3+, itu jumlah elektronnya berapa, benar nggak? Terus Na3-nya benar atau enggak, seperti itu. Terus PT4+ juga gitu, jumlahnya cocok atau enggak. Nah, sekarang ini masih sama ya, contoh 4, contoh 5, contoh 6. Nah, ini masih sama gitu. Maksudnya masih dapatnya 36. 36 itu kan berarti sama dengan gas mulia ya, KR ya. KR itu kan 36 gitu. Nah, contoh 10, 11 sama 12 juga sama. Nah, yang 10, 11 sama 12 kompleks molekuler atau ionik? Molekuler. Molekuler, kenapa? Molekul. Karena Dengan fungsinya. ya, kurung sikunya semua apa namanya logamnya maupun apa namanya ligannya semuanya di dalam kan ya, semuanya di dalam kurung siku gitu. Jadi nggak ada kation, nggak ada anion. Nah, Fe itu nomor atomnya 26. Nah, kobal itu ligan netral atau ligan muatan negatif atau ligan muatan positif? Ligan muatan negatif. Yakin? Netral, Pak. Netral. Yakin? Iya, yakin, Pak. Oke, good. Ya, ligan netral. Nah, yang perlu effort di situ ya, harus bisa identifikasi ligannya apa namanya netral atau ligan negatif atau positif. Positif itu jarang, dikit sekali kan ya. Jadi dasarnya sih kalau kalian sudah tahu yang netral, yang mana saja, sisanya kemungkinan besar adalah ligan bermuatan negatif. Nah, kobalt itu bermuatan apa tidak bermuatan, maaf, berarti netral. Karena dia netral, berarti Bilox Fe-nya berapa? Kalau netral itu berarti 0 kan ya? Iya, Pak. No. Oke, jumlahnya berapa itu? CO-nya, karbonilnya ada berapa itu jumlahnya? 5. 5 kali 0 berapa? 0. 0. Kalau senyawa molekuler itu total Bilox antara atom pusat dengan ligan itu sama dengan berapa? Kalau molekuler. Molekuler itu punya muatan nggak? Tadi. Tidak. Kalau tidak bermuatan berarti totalnya sama dengan 0. 0. 0, sama dengan 0. Nah, berarti berapa tambah 0 hasilnya 0? Berapa tambah 0 hasilnya 0? 0. 0. Nah, sehingga Fe-nya di sini itu bukan Fe+1, bukan Fe+2 atau yang lainnya, tapi Fe saja. Benar kan ya? Nah, Fe itu nomor atomnya 26. Karena Fe di kompleks ini adalah Fe0,
otomatis jumlah elektron akan sama dengan jumlah apa? Nomor atom, Pak. Nomor atom atau protonnya kan ya. Nah, nomor atom F itu 26, makanya di sini 26 kan. Nggak dikurangin seperti contoh sebelumnya kan. Nah, kemudian CO-nya, karbonilnya itu kan nyumbangsi 2. Ada berapa CO di sini? Ada 5. 5. 5 kali 2 berarti 10. 10 tambah 26 36. 36. Nah, sesuai kan ya. Nah, akan berbeda dengan yang atas nih. Kita ambil contoh 5 biar bisa dibandingkan. Nah, Fe tadi nomor atomnya adalah 26 gitu. Berarti protonnya kan 26 ya. Elektronnya juga 26 kalau Fe 0. Nah, sekarang kita punya kompleks FeCN6 4-. Nah, ini ionik atau molekuler? Bermuatan atau enggak? Ionik, Pak. Ionik kan. Nah, lebih tepatnya ini ion, kompleks yang berupa ion, kompleks yang berupa kation atau yang berupa anion. Maaf, Berupa Anion. 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 Kenapa berupa anion? Karena muatannya negatif. Nah, muatannya negatif. Good. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, ini kalau dikasih nama liganya Cn. Cn itu cyano ya. Jumlahnya berapa ini? 6. 6. Berarti ini namanya ion. Jangan lupa kalau bermuatan nama kompleksnya ada nama ionnya ya. Ion hexacyano. Nah, besi itu kalau di dalam kompleks negatif, nah namanya bukan besi, tapi namanya ferat kan ya. Ya. Berarti namanya adalah ion hexacyanoferat. Ferat berapa? Bisa ditulis 4-, itu juga IUPAC. Bisa juga satunya pakai angka Romawi. Kalau angka Romawi berarti kita hitung. Nah, ngitungnya gimana? Nah, tinggal kita hitung aja ini. Ini sekalian saya ngulang ya, karena nanti ujiannya kalian kan bisa jadi kan diminta untuk menghitung ya, atau ngasih nama. Ngasih nama kan kalian harus tahu apa namanya, bilog atau pusatnya. Nah, ingat dulu waktu kalian belajar redox kan, kan nentuin bilogs. Kalau kita punya ion poliatomik, total bilog dari atom-atom penyusun ion poliatomik itu kan akan sama dengan muatan. Nah, contoh 5 ini muatannya berapa tadi? Muatannya berapa? -4. Benar kan ya? Nah, -4 itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkannya dari bilog Fe-nya. Nah, ini bilog Fe-nya. Fe-nya itu berapa plus minusnya itu kita cari. Ditambah dengan apa? Total bilog atau muatan Cn kan. Nah, Cn itu ligan yang netral, ligan yang muatannya negatif atau muatan positif? Cn. Muatannya Negatif. negatif. Negatif berapa? 1. 1. Ya 1 kan berarti. 6 kali 1. Nah, 6 kali -1 itu berarti berapa? -6. -6. Berapa ditambah -6 hasilnya -4? Plus 2. Plus 2. Oke. Nah, sekarang tahu ya, kenapa di sini Fe-nya Fe plus 2 ya? Ngerti ya? Dapatnya dari mana ya? Nah, Ya, Pak. sekarang, kalau Fe, elektronnya 26. Iya kan? Kalau Fe2+, berarti dia ketambahan 2 elektron atau melepas 2 elektron? Melepas berapa? Lepas 2. 2 elektron kan? Berarti dari 26 dilepas 2 jadi 24. 4. Nah, tahu ya angka 24-nya dari mana ya? Kok nggak 26? Nah, karena bukan Fe, tapi Fe2+. Nah, Cn, nah harus lihat tabel tadi. Cn itu nyumbangsi 2. Karena jumlahnya 6, berarti 6 kali 2, 12.
24 ditambah 12, 36. Berarti ini juga mengikuti apa namanya, Nobel gas ya, konfigurasi atau jumlah elektron gas mulia gitu. Nah, ini berarti dia stabil kalau berdasarkan kaidah bilangan atom efektif dari Sedgwick gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, ngerti ya cara ngitungnya ya, prosesnya step by step-nya harus gimana saja, tahu ya? Oke. Nah, kelemahan dari kaidah EAN ini berhasil sintesis kompleks. Ternyata ada kompleks yang bisa disintesis dan nggak sesuai dengan kaidah EAN. Nah, kaidah EAN tadi kan jumlah elektronnya harus sama dengan gas mulia kan? Berarti 18, kemudian berapa? 36, 36, 54, 4 sama? Satu lagi? 86. 86. Nah, ternyata ada nih. Ini contoh 3 ini. Jumlahnya yang kompleks nomor 7 ini berapa? Langsung kalian lihat apa namanya hasil akhirnya ya. Berapa ini? 33, 33. Yang kompleks nikel dengan amonia, contoh 8 ini berapa ini? 38, 38. Yang nomor 9? 33. 33. Nah, 33-nya tidak ada yang 36 ya. 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 2 kurang dari 36, 33. 1 di atas 36, 38. Tapi ternyata berhasil tuh disintesis. Gitu. Nah, faktanya berhasil disintesis dan stabil. Gitu. Nah, senyawa karbonil yang tidak memenuhi aturan EAN cenderung bersifat tidak stabil dan tidak dapat disintesis. Nah, ada beberapa yang tidak stabil, tapi ada juga yang stabil. Gitu. Nah, kestabilannya bisa diperoleh bila Maxwell menangkap satu elektron dari suatu reduktor. Nah, ini yang karbonil ya, yang CO ya. Ini. Nah, tapi yang contoh 7, 8, sama 9 ini faktanya berhasil disintesis dan stabil. Jadi tidak serta-merta tidak memenuhi aturan EAN itu kemudian tidak stabil begitu. Tetapi kalau dia memenuhi, hampir bisa kita pastikan kalau dia stabil. Oke. Apabila tidak ada spesies yang tidak bisa ditangkap untuk memenuhi aturan EAN, maka dua molekul tersebut dapat membentuk dimer. Nah, jadi kalau kasus khusus ya, senyawa kompleks dengan karbonil berarti dengan CO yang tidak memenuhi aturan EAN itu bisa stabil kalau dia bisa menangkap satu elektron dari suatu reduktor. Nah, kalau ternyata nggak bisa nangkap, nah dia nanti akan bikin dimer. Contohnya ini bikin jembatan kan ya. Nah, kita lihat nih, Mn kan Mn-nya kalau dihitung ya bilangnya 0 kan ya. Nah, berarti nggak ada perubahan. Kalau nomor atomnya 25 ya elektronnya 25 nih. Nah, CO-nya dihitung nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 10. Ya 5 dong, Mas. Kalau dua-duanya 10 ya. Tapi kalau cuma kita lihat kompleks yang Mn yang kiri ataupun yang kanan kan sama ya. Masing-masing CO-nya cuma 5 kan. Nah, CO tadi, karbonil tadi nyumbangsinya kan 2 ya. 2 kali 5 berarti berapa? 10. Nah, kalau kita langsung jumlahkan, dapatnya kan 35 ya. Nah, dapatnya 35. Nah, tetapi ingat di sini Mn-nya bikin jembatan kan dengan Mn yang lain gitu. Nah, Mn ini, kata Mn jembatannya ini menyumbangsi 1 elektron. Nah, di total jadinya 3, 6. Nah, hal yang sama untuk kompleks yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini, kalian lihat yang sebelah kiri atau mau yang kanan yang mau dihitung? Kanan. Kanan, oke kanan. Kobal kan? Kobal itu nomor atomnya 27. Nah, CO yang terikat langsung, yang hanya terikat dengan kobal yang kanan, paling kanan ini kan cuma 3 ini, yang langsung terikat ini. Nah, masing-masing CO tadi, karbonil tadi, nyumbangsinya berapa elektron tadi? 2. 2. Berarti 3 kali 2 dapatnya 6. 6. Oke. Terus ada lagi apa? CO yang jadi jembatan kan? Berikatan dengan CO yang lain kan? Ada berapa CO ini? 2 CO. 2 CO. Nah, CO yang bertindak sebagai jembatan itu masing-masing juga mendonorkan apa namanya 1.
1 elektron. Berarti 2 kali 1 berapa? 2. 2. Nah, COC jembatan sama ya dengan MNM jembatan nyumbangsinya 1. Nah, ketika ini kita jumlah, dapatnya berapa ini? Jumlah elektronnya. Dan mengikuti aturan apa tadi gas mulia ya. Gitu. Jumlah elektronnya 36. Cocok dengan kripton. Gitu. Nah, selain bentuk dimer, bisa juga pemenuhan aturan yang ini memiliki pembentukan kompleks dengan atom pusat lebih dari 1. Nah, ini contohnya pusat kompleksnya lebih dari 1. Yang kiri dan kanan ini. OS, ini dengan iridium. Gitu. Nah, cara perhitungannya juga sama, tinggal kalian hitung saja masing-masing. Itu perhitungannya seperti apa. Nah, selain itu bisa juga pemenuhan aturan lain dengan cara substitusi ligan. Misalnya karbonil 2 elektron dengan nitrosil donor 3 elektron. Jadi diganti ligannya. Ini apa namanya 3 ligan karbonil yang di Fe itu digantikan dengan nitrosil. Nah, dihitung dapatnya 36. Nah, terus yang ini contoh yang tadi kita hitung, nah ini diganti dengan NO, itu juga bisa. Oke, ini apa namanya bilangan koordinasi, teori kimia koordinasi sebelum 1930. Biasanya fokusnya sih kalian kenal teori-teorinya, mulai Graham sampai Werner, kemudian Sigwit tadi. Nah, yang penting itu sebenarnya adalah yang masing-masing ini teorinya apa, kelemahannya apa. Kalian bisa belajar dengan ya dibikin tabel aja masing-masing mungkin gimana, kelemahannya apa gitu. Nah, kemudian yang Sigwit itu adalah tadi BAE, bilangan atom efektif, atau NAE, nomor atom efektif, atau EAN ya, effective atomic number. Nah, kalian harus tahu cara ngitungnya. Gitu. Nah, di materi yang ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dikit deh. Nah, terakhir tadi kan kita bahas teorinya Werner ya. Nah, teori Werner itu kelemahannya dia nggak bisa jelasin tuh bagaimana ikatan antara ligan dan logam itu bisa terbentuk. Nah, kemudian muncul TIF, teori ikatan valensi. Nah, ini adalah teori pertama yang kemudian menjelasin bagaimana ikatan antara ligan dan logam itu bisa terbentuk. Nah, teori ini juga bisa menjelaskan kemagnetan dan kestabilan senyawa kompleks. Ada 2 konsep teori ikatan valensi ini, ada eksitasi sama hibridisasi. Nah, kalau masih ingat, ini 2 tahun lalu, kalian sebenarnya sudah dapat tuh teori ikatan valensi, tetapi objeknya adalah senyawa kovalen biasa. Benar kan ya? Sudah pernah dapat materi ini kan ya, di SIK ya, Studi dan Ikatan Kimia. Nah, dasar teorinya sama, gitu. Nah, hanya sekarang yang kita lihat adalah di senyawa kompleks, gitu. Nah, BK dan hibridisasi, jadi kalau BK-nya 2, nanti linear bentuknya ya. Kalau BK-nya 3, trigonal planar. Ini contoh-contoh ion kompleksnya, ataupun senyawa kompleksnya. Ini BK4. BK4 itu ada 2 kemungkinan. Bentuknya bisa tetrahedral, bisa juga bentuknya adalah bujur sangkar. Nah, kalau BK5 bentuknya TBP, trigonal bipiramida. Kalau BK6 bentuknya nanti oktahedral. Nah, perkembangan teori ini apa namanya? Salah satunya berdasarkan ini, kita punya kompleks nih. Kompleks dicyano argentat 1 ya. Nah, pada kompleks ini BK-nya kan 2 ya. BK-nya 2. Nah, terus kalau kita lihat konfigurasi elektron Ag+, nah kan dapat nih Kr 4D10, 5S0, 5P0 gitu. Nah, pada kompleks ini Cn- menurunkan 2 PiP ke Ag dan akan menempati 2 orbital kosong pada Ag+, gitu. Menempati 2 orbital kosong.
Nah, jika PEB dari Cn menempati satu orbital pada 5s dan PEB lainnya menempati orbital pada 5p, maka kedua itu kan akan mempunyai panjang ikatan yang berbeda, gitu. Nah, jika kedua PEB menempati orbital 5p, bentuknya harusnya bentuk apa ini? V kan ya? Kalau ditaruh di sini kan bentuknya V ya, harusnya ya. Nah, kalau bentuknya V seperti ini, nah, sudutnya kan berarti apa namanya, kurang dari 180 derajat gitu. Nah, di sini harusnya prediksinya sudutnya yang mentok-mentok ya 90 derajat lah. Tetapi faktanya ternyata bentuknya bukan bentuk V, tapi bentuknya adalah linear dan panjang ikatannya sama. Artinya asumsi pertama terbantahkan. Kalau asumsi pertama PEB dari ligan Cn tadi di orbital S dan satu orbital di P, harusnya panjang ikatannya berbeda tuh. Tapi ternyata panjangnya sama. Nah, terus yang kedua, oh berarti ngikutin yang kedua Pak, yang di 5P semua. Nah, kalau di 5P semua berarti sudutnya kan kurang dari 180 derajat. Tapi faktanya ternyata dia bentuknya linear. Gitu. Nah, sehingga dia tidak menempatin orbital asli ligannya, tetapi dia menempati orbital hibridisasi. Nah, ini sama kan ya dengan di teori ikatan waktu di SIK, kan ya, ikatan valensi. Nah, pembentukan ikatan antara ligan dan atom pusat pada kompleks tidak melibatkan orbital sp dan d pada pusat, tapi melibatkan orbital hibrida. Nah, orbital hibrida itu diperoleh dari hibridisasi. Nah, hibridisasi apa? Yaitu proses pembentukan orbital-orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama melalui kombinasi linear dari orbital-orbital atom yang berbeda dengan tingkat energi yang sama. Nah, ini proses hibridisasinya, ini hanya mengulang gitu ya. Kalian sudah pernah dapat di semester 1. Nah, kemudian hasil akhirnya nih. Hibridisasinya kalau SP itu melibatkan satu orbital S dan satu orbital P. P-nya nggak harus PZ ya, tapi biasanya untuk memudahkan kita ambilnya PZ gitu ya. Nah, P-nya sebenarnya boleh PX, PY, PZ gitu. Nah, susunan dalam ruangnya nanti berlawanan arah, kita mendapatkan dua orbital SP. Nah, kalau SP2, P-nya berarti ada dua orbital P, bisa PX-PY, bisa PX-PZ, bisa PY dengan PZ, itu juga bisa. Tetapi di beberapa buku kalau ditulis PX dan PY, yaitu karena berdasarkan konsensus. Gitu. Nah, dia membentuk 3 orbital P2, mengarah pada segitiga sama sisi. Nah, sering disebut nanti trigonal planar gitu ya. Nah, kalau apa namanya, BK-nya 4, nah orbital yang terlibat nanti tergantung yang terlibat apa, karena bentuk molekulnya bisa atau bentuk kompleksnya nanti bisa beda. Kalau yang terlibat satu orbital S dan 3 orbital P, sp3. Ada 4 orbital sp3 mengarah ke pojok-pojok tetrahedral. Kalau melibatkan orbital D, satu orbital D, satu orbital S, dan 2 orbital P di sp2. Berarti dia bentuknya bujur sangkar. Gitu. Nah, kalau PK5 nanti di sp3 ataupun sp3D, itu nanti kita bahas bedanya apa di sp3 dengan sp3D, bentuknya TPP. Sama, kalau PK-nya 6, itu bisa D2 sp3 dan sp3 D2, ini akan kita bahas pelan-pelan. Nah, dia mengarah pada pojok-pojok ultrahedral. Nah, ini proses hibridisasinya aja, jadi kita hanya mengulang, mengingatkan sih di sini ya, S sama P. Nah, tingkat energinya kan yang S pasti lebih rendah dari P. Tetapi kalau sudah hibridisasi, misal ini ada 3 orbital P, nah kita berarti totalnya ada 4 orbital sp3. Dan masing-masing orbital ini tingkat energinya sama. Gitu. Nah, ini sp2 ya, bentuknya tadi trigonal planar. Gitu. Sama prosesnya, ini hibridisasi. Ya ini hanya mengulang aja, kita percepat saja. Bentuknya berarti ini tetrahedral gitu. Nah, ini di sp2 melibatkan satu orbital D.
Orbital D-nya biasanya yang kita atau ikutin adalah di Z kuadrat. Sebenarnya nggak harus di Z kuadrat ya. Ini kalau BK5 tadi DSP. Oh, sorry, ini jarang ya. Ini masih yang tadi. Nah, ini masih BK4, DSP2, ini bujur sangkar gitu ini hasilnya. Oke. Nah, paling nggak ini satu nomor kita bahas dulu ya. Nah, sekarang membutuhkan kompleks tanpa proses eksitasi, langkah-langkahnya. Kalau sudah ada kompleksnya, kita tulis dulu ion Ag+ dalam keadaan dasar, itu konfigurasi elektronnya gimana. Nah, biasanya justru malah, atau yang lebih penting lagi adalah, kalian tahu dulu nomor atom Ag itu berapa. Tuh, nomor atom Ag 47 nih. 47. Karena 47 kan berarti kita konfigurasikan ya, Ag-nya dulu nih, Ag dalam keadaan 0. Nah, kalau saya kadang-kadang saya tambahin ini dulu, Ag dulu. Nah, karena nomor atomnya dia itu 47 tadi, paling dekat dengan gas mulia apa dia? Kalau 47. Suara saya terdengar ya? Krypton Krypton, oke, good. Kr ya. Kr itu nomor atomnya berapa? 36. Kanan. Berarti masih sisa berapa elektron? Kalau 47 11. 11. Nah, kan ada 4D, ada 5S, ada 5P. Nah, D-nya diisi dulu kan? Nah, maksimal D ada berapa elektron? 5 10. Orbitalnya 5, Mas. Tapi elektronnya isinya bisa maksimal berapa? Tadi ada yang jawab tadi berapa? 10, Pak. 10. Sekarang udah berapa yang kita tata, yang kita tulis elektronnya? 36 tambah 10. 46. Sisa 1 kan ya? Iya. Nah, satunya ngisi di S atau di P? Di S. Di S, 1. Berarti P-nya kosong kan? Iya. Nah, ini Iya, Ag. Pak. Nah, dilihat di kompleks ini, Ag-nya Ag 0 atau bukan? Dengan cara yang sama yang tadi, sebelumnya, waktu ngitung yang Fp tadi. Nah, ternyata ketemu Ag-nya dalam bentuk Ag+. Artinya menerima satu elektron atau melepas satu elektron? Melepas. Lepas. Yang dilepas yang di D atau di S? Yang S. S. Berarti D-nya masih 10, S-nya sekarang 0 elektron, P-nya juga 0 elektron kan ya? Benar? Nah, ini kalau mau diterusin, ini ada 6S dan seterusnya. Tapi kita, karena nggak kepake, nggak usah ditulis. Nah, oke. Sehingga kita nemu yang ini nih, ion Ag+ dalam keadaan dasar tuh konfigurasi elektronnya seperti ini. Oke. Masih bisa ngikutin ya, sampai di sini. Nah, kemudian, faktanya tadi ternyata bentuknya, dia nggak langsung ngisi di S sama P. Ligandnya kan Cn tadi. Nah, Cn minus ya. Nah, ini jumlahnya ada 2 tadi. Ada 2 ligan Cn minus, masing-masing menyumbang sepasang pasangan elektron. Nah, dia nggak langsung ngisi di sini. Nggak langsung ngisi di sini. Kenapa? Karena nggak cocok dengan faktanya. Nah, dia harus membentuk hibridisasi. Hibridisasi yang dibentuk, karena ligannya ada 2, dia kan perlu satu orbital S, satu orbital P. Nah, dapat hibridasi sp. Dapat bentuknya yang ini. Nah, diisi berapa elektron tadi? Nah, masing-masing ligan Cn menyumbang satu pasang elektron. Berarti keisi semua kan di sini. Isi full. Nah, bentuknya linear. Nah,
antarligansean itu saling tolak menolak. Terus karena elektronnya di sini full keisi semua nggak? Di orbital D maupun di orbital hibridisasi sp, ada elektron tidak berpasangan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Berarti semuanya berpasangan kan ya? Nah, karena semuanya berpasangan, berarti sifatnya dia magnetik. Gitu. Oke, masih bisa mengikuti ya? Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Oke, belum ada ya? Pak izin bertanya, ini UTS sampai materi ini kah? Atau ini Enggak. masuk semua UTS? Ini setelah UTS. Setelah UTS. Baik, Pak. Jadi teori ikatan valensi eh, nggak masuk ya. Oke, saya cek dulu aja deh untuk memastikan. Sebentar. Kimia koordinasi ya. Oh, masuk ini ternyata. Masuk. Sampai TIF. Berarti sampai besok. Besok kita selesaikan TIF, itu masuk ternyata. TIV, Pak. Iya, mohon maaf ya. Saya susah ngomong TIV sama TIF itu kadang-kadang kebalik-balik gitu. Dimaafkan ya. Iya, Pak, enggak apa-apa, dimaafkan. Oke. Sampai itu aja. Oh, kan kalian kemarin sudah ujian 1 ya? Sudah. Nah, di ujian 1 kemarin materinya sampai mana? Asam keras lunak kalau nggak salah. Oh, lebih. Sampai kalau nggak salah itu bab 3. Yang nama Sampai masih itu. sampai diagram Latimer gitu kan ya? Iya. Oh iya, Oh Pak. ya, udah berarti benar. Berarti ini kalian ujiannya, tapi nanti saya konfirmasi lagi ya ke tim gitu. Artinya nggak cuma kalian kan, semua offering yang dapat kimia koordinasi itu setahu saya lihat dari yang di share itu materinya koordinasi. Koordinasi mulai dari tata nama, isomerisme, terus ini ada pengukuran kekuatan asam basa kayaknya belum keluar kemarin. Kemudian teori-teori senyawa koordinasi aturan EAN tadi yang saya terangin tadi. Terus TIF. TIF-nya kita selesaikan besok. Tuh. Nah, ini yang hari ini pengantar aja gitu. Itu Mbak Salsa Bella ya tadi ya? Iya, Pak. Terima kasih informasinya. Oke. TIV ya, TIV. Maaf, TIV. Iya, Pak. Oke, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Pak izin bertanya. Mas Sahri Rizal. Pak ini UTS-nya esai semua tak Pak? Iya, esai. Wah, baik Pak. Ini permintaan kemarin kita akreditasi. Jadi disarankan memang bentuknya esai. Nggak apa-apa Mas, malah bisa mencurahkan ya semua pemikiran yang dimiliki. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Mas. Itu ada lagi? Oke, besok kita jam keberapa kuliahnya?
Besok jam 14.55, Pak. Kita mulai 3:30 ya. Oh, iya, Selama Pak. masih daring ini kita mulainya 3:30 lagi gitu. Kita selesaikan TIF. Kalau bisa kita selesaikan TIF. Tuh. Mungkin akan saya kasih worksheet juga gitu ya, biar kalian juga bisa belajar gitu. Tapi nanti saya tinjau lah. Yang pasti materinya kita sampai TIF kita selesaikan karena kisi-kisinya sampai TIF ternyata. Tuh. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lainnya? Jangan lupa silahkan yang dari luar kota mau pulang ke Malang, terutama yang tidak menggunakan kendaraan umum ya. Kalian mungkin yang membawa sepeda motor itu hati-hati di jalan. Itu pesan saya. Kalau dirasa capek ya istirahat dulu gitu, baru melanjutkan perjalanan. Yang penting kalian sampai Malang dengan kondisi sehat dan siap untuk UTS gitu. Diatur, silahkan lagi-lagi kalau kalian mau ke Malang hari Sabtu ataupun hari Minggu, yang penting kalian siap karena Senin sudah UTS. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi besok 3:30. Linknya masih sama, link Gmeet-nya nanti masih sama. Kita selesaikan teori ikatan valensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.